Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Teddy Aldiansyah pada materi Debian dan Ubuntu Administration. Di bab 3 ini saya akan membahas tentang networking pada VirtualBox. Yang pertama yaitu reset MAC address, lalu network mode NAT versus NAT network, dan lain-lain. Kenapa kita harus melakukan reset MAC address? Sebelumnya kita mempelajari networking pada VirtualBox. Sebelumnya kita sudah memiliki 3 virtual machine atau server yang sudah kita buat, di mana kedua server merupakan cloningan atau duplikasi dari server utama yang sudah kita install secara manual. Jadi ketiga virtual machine ini memiliki MAC address yang sama, yang dimana ketika kita ingin mempraktekkan networking itu, ketiga virtual machine kita tidak boleh memiliki alamat IP atau MAC address yang sama. Jadi untuk mengatur networking itu bisa saja kita akan melakukan atau menghubungkan virtual machine pada internet, atau virtual machine ke laptop kita, atau virtual machine ke virtual machine lain juga. Sebelum itu kita harus melakukan terlebih dahulu reset MAC address atau mengganti MAC address dari kedua virtual machine ini. Yang pertama ini biarkan saja. Kita pergi ke Ubuntu server, clone. Teman-teman tinggal ikutin saja. Klik kanan, lalu pergi ke setting, lalu cari menu network, advanced. Di sini MAC address kita 08002775C0E4. Kita ingat-ingat yang belakangnya saja, C0E4. Lalu kita pergi ke Ubuntu server yang pertama. Apakah sama? Klik kanan, setting, pergi ke network, advanced. Kita lihat C0E4, ternyata sama ya. Lalu kita pergi ke Ubuntu server yang ketiga, setting, network, advanced, C0E4, ternyata sama ya. Berarti agar MAC address-nya berbeda, kita masuk ke cara yang kayak tadi ya. Kita klik kanan, setting, lalu ke network, advanced. Kita klik yang ini ya, berbeda. Kita oke. Terus kita pergi ke Ubuntu server yang ketiga. Klik kanan, setting, network, advanced. Kita klik lagi yang di sini ya. Oke, berbeda. Pilih oke. Nah, sekarang ketiga virtual machine kita memiliki MAC address yang berbeda. Jadi ketiganya bisa kita lakukan untuk praktek networking. Kita akan lanjut ke materi network mode NAT. Jadi sebelum teman-teman mengetahui tentang simulasi NAT pada PM, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu fungsi dari NAT. Jadi NAT itu merupakan singkatan dari Network Address Translate, yang mana ingin digunakan untuk menerjemahkan IP public ke IP privat, atau sebaliknya. Jadi nantinya dengan mode NAT ini, IP privat dari PM atau server yang kita miliki itu akan ditranslatekan atau diterjemahkan ke IP public dari internet yang terhubung oleh laptop. Contohnya seperti ini, saya punya Ubuntu server. Nanti IP privatnya Ubuntu server akan diterjemahkan ke IP publiknya milik internet yang terhubung oleh network saya. Jadi gampangnya NAT pada PM itu digunakan untuk menghubungkan virtual machine ke internet, karena kita akan menerjemahkan IP privat ke IP public pada server ini. Kita cek dulu
ke setting Ubuntu server kita. Setting, kita masuk ke menu network, add text to-nya NAT, kita pilih NAT, lalu kita oke. Kita masuk. Kalau misalkan laptop teman-teman sudah ada akses internet, Ubuntu server juga bisa mendapatkan akses internet. Saya akan coba ping google.com. Kalau misalkan server ini gak dapat akses internet dari NAT, harusnya dia timeout. Kalau misalkan dapat, dia akan menampilkan output read file from. Jadi server ini sudah mendapatkan akses internet. Oke, di sini NAT network kita berhasil. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan NAT versus NAT network. Jadi pada VirtualBox itu terdapat dua opsi. Untuk virtual machine kita terdapat NAT dan NAT network. Apa sih bedanya jika kita menggunakan NAT? Kedua virtual machine kita akan langsung terhubung ke hidden interface pada laptop atau host OS ini. Akibatnya kedua virtual machine atau sesama virtual machine akan mendapatkan alamat IP yang sama. Karena setiap virtual machine terhubung pada interface yang sama pada hidden interface, sehingga mereka akan mendapatkan IP yang sama, sehingga membuat mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Lalu bagaimana jika kita menggunakan NAT network? Ini perbedaannya. Jika VM kita menggunakan NAT network, dia tidak langsung terhubung ke hidden interface pada host OS, tapi dia akan terhubung ke switch virtual terlebih dahulu. Yang dimana jika kita menggunakan NAT network, maka sesama virtual machine akan mendapatkan IP yang berbeda. Contohnya seperti di sini, IP-nya 10.0.2.15. Lalu yang bawahnya 10.0.2.7. Karena dia akan terhubung ke switch, dan switch-nya akan terhubung ke hidden interface. Sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana kita menggunakan NAT network. Pertama-tama teman-teman buka aplikasi Oracle VM VirtualBox Manager, lalu pergi ke file ya, lalu ke tool, lalu ke network manager, lalu pilih NAT network ya, dan kita pilih create. Di sini saya sudah membuatnya, jadi saya tidak perlu membuatnya lagi. Lalu kita pergi ke Ubuntu server, kita setting, pilih menu NAT network, dan di sini kita ganti ke NAT network ya. Kita klik OK. Lalu yang Ubuntu server clone-nya juga setting NAT network, pilih NAT network. Oke. Lalu kita start saja dua-duanya. Kita akan lihat apakah keduanya memiliki IP yang berbeda. Saya akan mencoba pada Ubuntu yang pertama. Yang keduanya nanti. Kita akan langsung dapetin IP yang berbeda. Tapi kita harus masukkan perintah, yaitu perintahnya adalah sudo dh client -r endpost 3. Lalu kita klik enter. Yang mana ini merupakan remove IP address pada interface endpost 3. Lalu masukkan passwordnya. Lalu kita cek IP addressnya. IP address pada endpost 3 sudah remove ya, sudah hilang. Kita akan request kembali IP addressnya dengan perintah
sudo dh client and post enggak, kita klik enter, lalu kita cek kembali IP addressnya. Nah, ternyata kita mendapatkan IP addressnya yaitu 10.0.2.15. Lalu kita pergi ke Ubuntu yang kedua. Caranya seperti tadi ya. Kita masukkan perintah sudo dh client bin add and post 3. Kita enter. Dan di sini kita masukkan password lagi. Enter. Lalu kita cek IP-nya. Di sini IP-nya udah dihapus ya, udah di remove, udah dihilangkan ya. Dan kita request lagi, masukkan perintah sudo dh client post 3. Kita cek kembali IP-nya. Nah, dan di sini kita mendapatkan IP-nya 10.0.2.6. Dan di sini saya akan coba ping dari Ubuntu 2 ke Ubuntu 1. Kita masukkan perintah ping. Kita masukkan IP-nya 10.0.2.6. Kita enter. Nah, oke, berhasil ya. Ini berarti kedua PM sudah bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya kita akan masuk ke materi Bridge Network. Bagaimana sih cara kerjanya Bridge Network? Kurang lebih simulasinya seperti ini. Jadi kalau sebelumnya net network itu ia masih numpang ke hidden interface-nya host OS atau laptop kita, sehingga dia mendapatkan IP-nya random. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan Bridge Network, itu dia akan menyesuaikan IP pada internet yang terhubung oleh host OS. Jadi seolah-olah virtual mesinnya langsung terhubung ke internet yang terhubung juga ke host OS. Jadi contohnya seperti ini, jika saya setting Bridge Network pada virtual mesin saya ini, otomatis virtual mesinnya akan terhubung ke internet yang sama dengan laptop saya. Maka jika saya menggunakan Bridge Network, virtual mesinnya akan mengikut ke internet pada laptop. Oke, kita langsung saja kita masuk ke setting pada Ubuntu server yang pertama. Kita pergi ke menu network, lalu pilih Bridge Adapter, lalu kita pilih OK. Kita langsung saja start. Kita akan coba lihat dengan perintah IP address. Oke, di sini kita mendapatkan IP addressnya adalah 192.168.43.4, yang mana itu merupakan IP pada internet yang terhubung oleh laptop saya. Kita langsung coba cek di control panel, lalu pergi ke network and internet, terus network and sharing, lalu pilih ke Chang'e Updater Setting. Kita klik, lalu kita detail, kita coba cek IP-nya. Oke, ternyata sama ya, dan harusnya dia sudah bisa ping Google. Lalu kita masukkan perintah ping google.com. Oke,
Sudah bisa ya? Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan host only network. Dan kurang lebih seperti ini simulasinya. Jadi jika sebelumnya ketika kita menggunakan NAT atau NAT network interface yang terhubung ke host OS atau ke laptop kita, itu merupakan hidden interface. Sedangkan kalau kita menggunakan host only network, dia akan terhubung ke host only interface, yang mana ini membuat guest OS dan host OS saling berkomunikasi atau saling ping karena keduanya akan mendapatkan IP yang sama. Jadi kita langsung saja menuju ke tampilan host only interface. Kita ganti dulu pada Ubuntu server kita mode NAT network, yaitu ke host only adapter. Oke, sudah ya. Kita oke. Lalu kita start. Sekarang kita coba untuk mengupdate IP address, yaitu sudo dh client min_r dan plus 3. Lalu kita masukkan passwordnya. Yaitu menghapus IP address yang ada pada interface mPOS 3. Lalu kita cek di IP address. Oke, IP address pada mPOS 3 sudah tidak ada. Lalu sekarang kita akan request lagi, yaitu sudo dh client, tidak pakai min_r ya, pos 3, enter. Lihat pada IP addressnya. Oke, sudah. Dia akan mendapatkan IP address 192.168.124.4. Kita cek IP ini sama dengan IP pada interface host only network. Kita cek pada network connect stream. Terus ke interface-nya. Terus detail 192.168. Ternyata sama ya. Dimana IP yang sama ini membuat keduanya bisa saling berkomunikasi. Kita akan coba pada PM. Karena IP laptop saya adalah 192.168.124.4. Kita coba ping 192.168.124.1. Kita enter. Oke, kalau misalkan kosong seperti ini berarti dia gagal ya. Kalau dia berhasil, dia akan memberikan output reply from. Kita akan coba dari command prompt. Kita pergi ke ini. Kita ping IP-nya 192.168.124.1. Oke, dia berhasil. Kenapa nih kok ping dari virtual machine ke laptop gagal, tapi dari laptop ke virtual machine berhasil? Itu dikarenakan terdapatnya Defender Farewell pada laptop kita aktif. Ini membuat laptop kita
terlindungi sehingga tidak bisa di-ping dari luar, tapi kita bisa ping keluar. Sekarang kita membuat firewall pada laptop kita ini mati, sehingga dari virtual machine itu akan bisa ping ke laptop kita. Teman-teman bisa langsung searching saja Windows Defender Firewall. Kalau misalkan teman-teman gak pakai software Defender itu, dia hijau semua, berarti dia terdapat firewall yang nyala. Bagaimana menonaktifkannya? Kita pergi ke Turn Windows Defender Firewall. Lalu kita turn off kan dua-duanya ya. Lalu oke. Lalu sekarang kita coba apakah berhasil ping. Enam delapan 124.1. Lalu enter. Oke, sudah berhasil ya. Jadi dari PM ke host OS sudah bisa saling ping. Begitu juga sebaliknya. Untuk memberhentikannya teman-teman bisa pencet Ctrl C. Setelah praktek ini teman-teman bisa langsung saja turun Windows Defender firewall-nya di on-in lagi. Mungkin itu saja untuk pembahasan turn off Windows Firewall. Selanjutnya saya akan membahas internal network part 1. Kurang lebih simulasinya seperti ini, yang mana jika virtual machine atau GUI OS menggunakan network tipe internetwork, maka dia tidak akan berurusan dengan host OS. Jadi internal network itu digunakan untuk menghubungkan sesama virtual machine. Jadi jika ini VM1 lalu menggunakan internal network, begitu juga VM2 menggunakan internal network, maka keduanya bisa saling berkomunikasi melalui switch virtual. Kita langsung coba saja. Di sini saya akan mencoba menggunakan kedua VM. Kita pergi ke setting, lalu kita pilih network. Attach-to-nya kita pilih internal network dan name-nya menggunakan internal 1. Lalu oke. Jika sesama PM ingin bisa saling berkomunikasi melalui tipe internal network, maka sesama PM harus menggunakan internal network name yang sama. Jadi tadi saya menggunakan name internal 1, maka pada Ubuntu Server Clone juga harus menggunakan name yang sama. Kita ke setting, kita pilih internet network, lalu oke. Lalu kita akan coba start terlebih dahulu pada Ubuntu Server, begitu juga dengan Ubuntu Clone. Pada proses sedang merunning, ketika baru di start, ketika kita menggunakan internal adapter, pada defaultnya dia akan diam seperti ini, akan gagal, yang mana PM kita sedang request IP address pada DHCP server, sedangkan pada internal laptop dengan name internal 1 ini tidak ada DHCP server yang menyediakan IP address. Untuk kedua PM ini caranya adalah kita harus menggunakan static
IP address. Di sini kita akan meng-shutdown terlebih dahulu. Lalu kita ganti ke mode lain networknya. Contoh ini saya ganti ke bridge adapter. Begitu juga dengan Ubuntu server clone-nya. Adapter. Lalu saya buka start keduanya. Kita akan men-setting IP address pada tiap VM. Pada Ubuntu server saya akan setting IP-nya adalah 192.168.1.1. Dan pada Ubuntu server clone saya akan setting IP-nya 192.168.1.2. Caranya adalah teman-teman harus masukkan perintah seperti ini. Sudo nano /etc /netplan /00 lalu tab. Lalu kita enter. Kita masukkan passwordnya. Kita enter. Jadi pada output ini terdapat DHCP4 true, yang mana ini menandakan bahwa VM kita akan otomatis merequest IP address pada DHCP server. Namun ketika kita menggunakan installer adapter, itu tidak ada DHCP server yang tersedia, sehingga dia akan tetap merequest IP address, dan itu membuat VM kita tidak bisa mendapat IP address karena tidak adanya DH server, sehingga kita harus menonaktifkannya DHCP request dengan perintah no, lalu enter, lalu space sampai sejajar dengan DHCP 4. Oke. Lalu kita ketik addresses, lalu titik 2, terus buka kurung, ketik IP address yang ingin diberikan pada VM ini. Kita masukkan IP nya 192 titik 168 titik 1 titik 1 /24. Lalu tutup kurung, lalu Ctrl X, lalu kita pilih Y atau yes, lalu kita enter, lalu ketikkan perintah sudo netplan up yang mana ini menandakan bahwa kita mengupload konfigurasi yang sudah kita ubah. Begitu juga dengan Ubuntu server clone. Kita masukkan perintah sudo nano /etc /net plan 00 lalu tab, lalu kita enter. Kita masukkan passwordnya. Oke, di sini seperti tadi ya, pada Ubuntu server kita ubah DHCP-nya
true-nya menjadi no. Lalu kita enter space, kita ketik addresses titik 2 dalam kurung, kita masukkan IP-nya itu 92 titik 168 titik 1 titik 2 slash 24, lalu tutup kurung. Lalu kita Ctrl X, lalu kita pilih yes, lalu enter. Terus kita masukkan perintah yang sama pada Ubuntu server ya, tadi yang kita sudo net plan klik enter. Sekarang kita akan restart kedua VM kita. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat Ubuntu server ini bisa berkomunikasi dengan Ubuntu server cloud. Lalu kita pergi ke setting, pilih menu network, attack to-nya ganti ke internal network. Begitu juga yang Ubuntu clone-nya, ganti ke internal network ya. Lalu kita start ya keduanya. Oke, kita lihat IP address-nya dengan perintah IP address. Sama ya. 192.168.1.1 data sama ya. Kita lihat yang Ubuntu server clone. Oke, berhasil ya. Mungkin untuk materi di bab 3 ini cukup sampai sini. Sampai bertemu di bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.